dalam apa Panyati atau konsep ya seperti Bante, Cileni, ya terus ini Zoom, terus ada apa namanya ada si A, si B, si C, istriku, anakku, suamiku, rumahku itu merupakan Panyati. Artinya label yang memudahkan kita untuk penyebutan, ya, yang disepakati oleh kelompok tertentu. Nah, oke. Disepakati di sini bisa dikatakan ya kalau di Indonesia ya mungkin eh, dibilang piring, tapi di Amerika dibilang plate, ya kan? Nah itu. Nah, jadi tetap barangnya sama, tapi di piring itu di Indonesia ya bahasa lain, kata lain itu di negara di daerah tertentu. Itu konvensional yang namanya Panyati. Nah, barangnya sama tapi penyebutannya mungkin bisa berbeda. Mungkin juga perlakuannya juga berbeda. Nah, ya apa kondisi-kondisi tertentu di sini cocok, di tempat lain tidak cocok. Ya, itu makanya berdasarkan situasi untuk memudahkan penyebutan itu Panyati. Tapi kalau kalau Paramata atau kebenaran terhakiki, ya terhakiki ini berarti kebenaran yang paling halus itu yang dibilang Paramata nama dan Paramata rupa. Artinya nama dan rupa saja, batin dan jasmani saja. Ya, nanti pelajaran Abhidhamma Anda akan mengarah ke sana, ya kan? Ini hanya ada dua kebenaran, kebenaran konsep dan kebenaran uh, hakiki. Nanti hakiki, nanti Anda tidak melihat sebagai Bante Kondanya, tidak melihat sebagai Leni, tidak lihat sebagai ke Zoom atau bagian ini, bukan, tidak. Yang ada hanya nama dan rupa saja. Bante ini hanya terdiri dari perpaduan nama dan rupa. Misalnya Anda lihat barang-barang yang dekat Bante ini, itu pun hanya materi, benda mati yang mana hanya terdiri dari rupa saja. Rupa nanti Anda akan melihat hanya rupa saja, tapi itu melihat dalam kondisi meditasi. Nggak bisa langsung, artinya meditasi Anda harus continuously. Terus waktu latihan akan apa namanya akan mengerti. Seperti itu. Yang Bante pernah cerita. Nanti Anda akan hanya melihat rupa kalapa saja. Itu bagian dari materi. Yaitu berarti para mata rupa. Dan Anda akan mengerti, menganalisa detail-detailnya rupanya ada yang berjumlah 8, 9, dan 10. Ya kan? Apa namanya? Oktat kalapa, nonat kalapa, sama dekat kalapa. Gitu. Nah, itu aplikasinya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari akan sangat sulit pengaplikasian ini. Untuk yang para mata rupa, para mata dhamma ya, artinya yang kebenaran terhakiki sangat sulit. Kecuali Anda sudah menjadi arahat, Anda akan melihat secara hakikinya nama dan rupa saja, tapi tetap penyebutannya pun perlu pakai konsep. Seperti Buddha menyebut para biku, Bante Ananda, Ananda, Sariputta, anakku. Buddha memakai istilah-istilah itu. Buddha nggak pakai nama rupa sini. Wahai nama rupa. Nanti bingung kalau nama rupa. Karena nggak sesuai konteksnya penyebutan. Jadi ketika seorang arahat pun untuk memudahkan komunikasi tetap memakai konsep atau panyati. Tapi pemahaman mereka sudah ke Paramata Dhamma. Gitu. Ya. Nanti Anda pelan-pelan pelajari, Anda akan bisa mengerti komposisinya. Itu pun bukan. Ya, jadi kebenaran hakikinya adalah ketika dia merasakan bahagia, bahagia yang seperti apa yang dia rasakan itu? Bahagia yang memang apakah didasari oleh kesenangan indera karena jalan-jalannya itu, berarti di situ bahagia yang berdasarkan loba mula cita. Nah, ketika loba mula cita itu muncul, berarti nanti akan dilihat
cita dan cetasikanya berapa. Ketika dia mengucapkan bahagia karena travel, ya, berarti loba mula citanya berapa tuh? Apakah ada 18, ya kan? Akhirnya Anda ada breakdown, ternyata setiap apa namanya di cita witinya, ya seperti itu, cuma cita dan cetasika saja. Nama juga ada namanya juga. Sorry, ada rupanya juga. Berapa unsur yang tercipta yang ada pada saat dia mengatakan bahagia dengan traveling itu, ya pastinya. Nah itu akhirnya dipecah ke sana. Nah makanya bahagia yang seperti apa dulu? Saya bahagia. Nah begitu dia bilang saya bahagia, itu juga loba diti, termasuk dalam unsur loba diti. Berarti loba mula citanya juga ada karena menikmati kesenangan indera, dan loba ditinya pun bisa masuk karena menganggap ada akunya ini. Itu bagian dari loba diti. Mungkin dia bilang saya bahagia dengan penuh sombong, ada juga loba mananya. Jadi bisa terus dalam satu itu muatannya bisa banyak, loba, loba diti, loba mana bisa eh, artinya prosesnya itu terus silih berganti, sangat cepat sekali. Nah itu para mata dhamma aplikasinya kira-kira. Hmm. Tapi itu buat kehidupan sehari-hari nggak bisa ke sana. Kita hanya bisa apa namanya studi kasus aja gitu ya. Nah, karena balik lagi kebahagiaan seseorang hanya berdasarkan suka atau rasa suka aja. Rasa suka itu lebih dasarnya kepada kesenangan indera gitu. Sensual pleasure gitu kebanyakan. Makanya lebih condong ke loba mula cita.